Bab 691. Eksistensi yang tak terkalahkan. Tertunda. Harus dikatakan bahwa Yoda benar-benar bingung saat ini. Dia tidak menyangka pedang Sander Ye akan tertunda. Apalagi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Keterampilan pedang macam apa ini? Selagi dia berpikir, cahaya pedang telah mencapai dirinya. Yoda meraung, dan cahaya ilahi yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan cahaya ilahi ini langsung menyelimuti dirinya. Pertahanan. Dengan skill pedang misterius Sander Ye, dia tidak berani bersikap tangguh lagi, tapi memilih untuk bertahan. Bang! Saat pedang itu menyerang, cahaya ilahi di tubuh Yoda bergetar hebat, dan langsung terhempas. Sama seperti sebelumnya, begitu dia mundur, pedang lain datang untuk membunuhnya. Pedang satu demi satu. Tidak memberi Yoda kesempatan untuk bernapas sama sekali. Bang-bang. Di lapangan, Yoda mundur dengan keras, dan cahaya pelindung di tubuhnya perlahan meredup. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba menghilang. Kali ini, dia tidak memilih untuk menggunakan skill pedang misterius, tetapi langsung menggunakan ruang dan waktu. Namun pedang itu tetap ada, karena yang dia gunakan sebelumnya tertunda sampai nanti. Masa depan bertemu dengan masa kini. Inilah yang baru saja dia pikirkan. Saat Sander Ye tiba-tiba muncul di depan Yoda, ekspresi Yoda tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju dengan pukulan cahaya emas. Bang! Yoda dan Sander Ye mundur dengan keras di saat yang bersamaan. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di sebelah kanan Yoda, namun cahaya pedang ini tidak menimbulkan ancaman apapun baginya karena jaraknya jauh darinya. Melihat pemandangan ini, Yoda menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia memahami rutinitas Sander Ye. Keterampilan pedang Sander Ye sepenuhnya bergantung pada prediksi. Alasan kenapa dia ditekan sebelumnya adalah karena gaya bermainnya telah diprediksi olehnya. Kalau dia memprediksi balik. Setelah memikirkan ini, kepercayaan diri Yoda tiba-tiba meningkat. Ilmu pedang Sander Ye memang sangat kuat, dan mengandung kekuatan ruang dan waktu yang menakutkan, namun selama dia tidak menghadapinya secara langsung, maka ilmu pedang ini tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Setelah berhenti, Sander Ye perlahan menutup matanya. Yoda mencibir dan menatap Sander Ye, "Aku sudah tahu gaya bermainmu." Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba membuka matanya. Dengan pemikiran di benaknya, ribuan jiwa pedang tiba-tiba muncul dari segala arah, tetapi dalam sekejap, ribuan jiwa pedang ini langsung menghilang. Yoda mengerutkan kening, diam-diam waspada di dalam hatinya. Sander Ye menatap Yoda dan tidak berkata apa-apa. Mata Yoda tiba-tiba menyusut, karena ribuan cahaya pedang muncul di sekelilingnya. Astaga! Ekspresi Yoda berubah drastis. Sander Ye tidak akan bermain-main dengan prediksi kali ini. Mainkan saja pertarungan keroyokan. Serangan hamparan. Itu sangat sederhana baginya, karena jiwa pedang dan kekuatan ruang dan waktu tidak ada habisnya. Meski konsumsinya agak besar, namun dia memiliki banyak garis keturunan leluhur di tubuhnya, sehingga konsumsinya tidak berarti apa-apa baginya. Ribuan sinar pedang yang tiba-tiba membuat Yoda bingung. Dia dengan cepat membuat gaya dengan kedua tangannya. Cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, kedua kekuatan mengamuk dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Jelek. Cahaya pedang yang menakutkan melintas di lapangan dan langsung memasuki area itu. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Segera setelah itu, gelombang kejut energi yang mengerikan terus menyebar ke sekeliling, dan seluruh dunia berada dalam kekacauan. Perang hebat. Pada saat ini, Sander Ye mulai bertarung sengit dengan Yoda. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan master dengan tingkat keilahian 70%, dan itu tanpa mengaktifkan kekuatan garis keturunan dan bantuan Maya Ao. Andalkan saja skill pedang misterius itu. Pada saat ini, Yoda telah sepenuhnya ditekan oleh Sander Ye, karena dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi keterampilan pedang misterius Sander Ye.
Pada awalnya, dia berpikir untuk melakukan jurus sebaliknya, yaitu memprediksi balik lawan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Sander Ye menyerang dari segala arah. Ini langsung mengejutkannya. Sander Ye menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung. Harus dikatakan bahwa dia terus mengasah keterampilan pedangnya. Dia telah melatih keterampilan pedangnya dengan sangat terampil di pagoda kecil sebelumnya, tetapi dia telah mengabaikan satu hal, yaitu pertarungan Ayata. Latihan harian dan pertarungan nyata sangatlah berbeda. Pada saat ini, dia terus mengasah keterampilan pedangnya. Dia mempelajari gaya bertarung Yoda dan pola penundaan keterampilan pedangnya. Harus dikatakan bahwa gaya bertarung ini menghabiskan banyak pikiran, tetapi sangat menyenangkan baginya. Ini bukan adu kekuatan. Di suatu tempat dalam kegelapan, dua orang sedang menyaksikan pemandangan di depan mereka. Nyonya Chu yang datang dari Istana Chu, dan di sampingnya ada pemuda berjubah peti. Sebenarnya mereka sudah sampai, namun mereka tidak memilih untuk mengambil tindakan secara langsung, melainkan bersembunyi di kegelapan dan mengawasi. Nyonya Chu menatap Sander Ye dari kejauhan. Seberapa besar peluangmu menang melawan orang ini? Pria berjubah putih itu terdiam beberapa saat lalu berkata, tidak ada peluang untuk menang. Tidak ada peluang untuk menang. Nyonya Chu mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat pria berjubah putih. Pria berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, Nenek, keterampilan pedang pria ini sungguh aneh. Aku telah mengamatinya dengan cermat. Namun, meski begitu, aku masih belum bisa merasakan waktu dan lintasan pedangnya. Saat dia mengatakan ini, pandangan rumit muncul di matanya. Itu menakutkan. Sangat menakutkan. Nyonya Chu menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye di kejauhan, dan berkata dengan tenang, keterampilan pedangnya memang menarik, tetapi Yoda terlalu lemah. 70% dari tingkat keilahian bahkan tidak dilirik di Istana Chu saat itu. Dia bahkan tidak sebaik 50% keilahian, terlalu lemah. Pemuda memandang putih itu mengangguk tapi tidak berkata apa-apa. Nyonya Chu memandang Sander Ye, orang ini memang jenius super. Nantinya, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menjadi Wan kedua. Pemuda berjubah putih tiba-tiba menjadi penasaran, Nenek, level berapa Wan? Setelah Nyonya Chu terdiam beberapa saat, dia berkata, keberadaan yang tak terkalahkan. Pemuda berjubah putih itu tampak serius, eksistensi yang tak terkalahkan. Nyonya Chu mengangguk, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Kalau tidak, apakah menurutmu dia bisa menikah dengan gadis suci dari negeri roh kuno? Kamu tahu, orang-orang di tempat itu sangat sombong, selain keluarga Sen, keluarga Zen, dan tanah air kuno, mereka adalah keluarga yang sangat kuat, tetapi di mata mereka, ketiganya adalah badut. Ketika Wan pertama kali pergi ke negeri roh kuno untuk pertama kalinya, dia sangat tidak populer. Pemuda berjubah putih itu sedikit penasaran, apa yang terjadi selanjutnya. Nyonya Chu mencibir, kemudian, semua generasi muda di negeri roh kuno dibunuh, dan tidak ada yang bisa menjadi lawan dia. Pemuda memandang putih itu membayangkan. Nyonya Chu berkata dengan lembut, saat itu, Istana Chu sama bangganya dengan mereka, sombong dan tidak menganggap serius orang luar. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya, setelah suatu kekuatan mencapai tingkat tertentu, itu pasti akan angkuh, dan ekspansi akan menghancurkannya. Pemuda yang memandang putih itu mengangguk, lalu berkata, mengapa seseorang ini kalah? Nyonya Chu mencibir, karena cinta. Pemuda berjubah putih itu sedikit bingung. Nyonya Chu perlahan menutup matanya, sayang sekali cintanya diberikan kepada wanita yang memilih Dadao. Di depan Dadao, apa artinya cinta antara pria dan wanita? Pemuda memandang putih itu membayangkan. Benar, pria kuat sejati jarang peduli dengan perasaan. Tahukah kamu, wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkan dari keluarga dan master seperti mereka? Ketika kamu mendapatkan lebih banyak, kamu akan merasa bahwa wanita hanya seperti itu. Mereka semua memiliki harga terbatas dan cinta itu konyol. Tentu saja, ada pengecualian, seperti Wan, tetapi jarang terjadi. Inilah sebabnya Nyonya Chu mencibir,
karena menurutnya mundur demi seorang wanita adalah perilaku yang sangat bodoh, padahal dia juga seorang wanita. Raih prestasi tertinggi, hanya dengan cara inilah orang bisa abadi. Di jalan dadau ini, yang lain ilusi. Apa boleh buat, kalau kamu sudah mengalaminya cukup lama, kamu akan meremehkan semuanya. Pemuda berjubah putih menggelengkan kepalanya, karakter seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dievaluasi. Nyonya Chu melirik pemuda berjubah putih di sampingnya, dan sedikit kelegaan muncul di matanya. Yang paling dia takuti adalah pemuda di depannya itu sombong dan lupa diri. Selama periode puncak Istana Chu, para murid di klan sangat sombong. Sebaliknya, negeri roh kuno pada periode itu benar-benar rendah hati dan sangat sabar di bawah kepemimpinan Raja Selatan. Keterampilannya lebih rendah daripada orang lain. Memikirkan hal ini, Nyonya Chu hanya bisa menghela nafas. Mantan ketua Istana Chu benar-benar kalah dari pihak lain dalam hal IQ. Pada saat ini, pemuda berjubah putih tiba-tiba berkata, "Mereka akan berakhir." Nyonya Chu menarik kembali pikirannya dan melihat ke kejauhan. Yoda terus mundur, dengan bekas pedang di sekujur tubuh. Sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Sander Ye semakin kuat saat bertarung, dan penggunaan keterampilan pedang misteriusnya menjadi semakin misterius. Yoda tidak dapat lagi menangkis. Pemuda yang tergeletak putih tiba-tiba berkata, "Nenek, apakah kita ingin mengambil tindakan?" Nyonya Chu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Pemuda berjubah putih itu bingung, kenapa? Nyonya Chu menatap Sander Ye, pemuda ini tidak sederhana. Pasti ada bos super di belakangnya, dan mungkin 90% keilahian. Pemuda berjubah putih berkata, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Nyonya Chu menatap Sander Ye, keterampilan pedangnya mengandung kekuatan ruang dan waktu yang sangat misterius. "Aku belum pernah melihat kekuatan ruang dan waktu seperti ini." Suaranya sedikit serius. Apa yang tidak pernah dia lihat saat berada di Istana Chu. Namun, dia belum pernah melihat kekuatan khusus ruang dan waktu ini. Tidak hanya itu, kekuatan misterius ruang dan waktu ini memberinya kesan sedikit bahaya. Dia adalah 80% keilahian. Dan tingkat keilahiannya yang 80% jelas tidak sebanding dengan Zentian dan Kartosen. 80% keilahian Kartosen dan Zentian belum mengalami penempaan keilahian. Mereka terlalu lemah dan tidak bisa membandingkannya. Pemuda berjongkok putih dan menatap Sander Ye di kejauhan, lalu berkata, "Apakah ada kekuatan yang lebih kuat dari negeri roh kuno dan Istana Chu?" Setelah Nyonya Chu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kita harus memperlakukannya seolah-olah itu ada biarpun itu tidak mungkin. Hanya dengan cara ini kita dapat tetap waspada setiap saat." Bersambung.